Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Abdul Muiz. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Tantangan mahasiswa ke depan bukan hanya dalam bidang ekonomi, namun juga dalam ranah kebangsaan. Hal ini menurut Rektor UB Profesor Widodo menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa saat ini untuk bisa menjaga harmonisasi melalui pendidikan inklusif. Widodo mengatakan kondisi Indonesia yang harmonis saat ini tidak menjadi jaminan akan terus berlanjut pada masa 10 hingga 20 tahun mendatang. Kondisi mahasiswa saat ini yang lebih akrab dengan teknologi menjadikan mereka kurang memiliki kepekaan terhadap pembangunan kebangsaan. Hal ini menurut Widodo menjadi pekerjaan rumah juga bagi semua komponen untuk terus memberikan semangat inklusivitas agar kehidupan kebangsaan dapat terus terjaga yang berdampak kepada kondusivitas dalam bidang ekonomi. Generasi muda terutama mahasiswa memiliki tantangan besar untuk masa depan. Selain dalam bidang ekonomi, tantangan tersebut adalah menjaga kehidupan kebangsaan agar dapat tetap harmoni dalam rentang waktu 10 hingga 20 tahun mendatang. Perubahan kehidupan sosial yang semakin mengarah kepada individualisme dan materialisme menjadi pekerjaan rumah dalam ranah membentuk pola pikir kebangsaan. Pendidikan inklusif diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam menjaga keharmonisan kebangsaan pada masa depan. Hal yang krusial di Indonesia adalah bagaimana kita mengembangkan pendidikan inklusif. Inklusivisme ini menjadi bagian penting tantangan paling besar untuk bangsa Indonesia. Sekarang kita hidup di negeri yang penuh dengan berkah. Kita multi etnis, multi agama, multi paradigma, tetapi kita bisa hidup rukun harmonis sekarang ini. Tetapi tidak ada jaminan 20-30 tahun lagi, kecuali generasi muda yang merawatnya tentang kondisi harmoni di negeri kita. Dan ini menjadi tantangan besar karena apa? Generasi muda kita sekarang ini rata-rata tidak terlalu memikir bagaimana membangun sebuah bangsa. Rektor Universitas Brawijaya mengaku membuka kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan gerakan 1000 wirausaha mahasiswa. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat berjalannya program dan menambah kualitas output peserta program 1000 wirausaha mahasiswa. Hal inilah yang menurut Widodo membuat Universitas Brawijaya menyambut dengan tangan terbuka tawaran kolaborasi dari Himpunan Pengusaha Nahdliyin dengan jejaring nasional yang dimiliki oleh HPN diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari program wirausaha mahasiswa UB. UB sebagai kampus terkemuka senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki atensi terhadap berbagai program pembangunan kemahasiswaan dalam skala nasional dan internasional. Gerakan 1000 wirausaha mahasiswa membutuhkan dukungan sumber daya yang besar dari berbagai pihak. Agar program dapat berjalan bagus dan berkualitas, Universitas Brawijaya membuka diri untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat berjalannya program dalam mencetak wirausahawan baru yang dapat menciptakan berbagai lapangan kerja pada masa yang akan datang. Sebenarnya begini, kita perguruan tinggi diberi amanah untuk bisa memberikan pendidikan yang bagus, terutama untuk bisa memberikan ruang dan wahana bagi mahasiswa untuk bisa mengembangkan diri menjadi entrepreneurs, ya. Jadi sehingga hari ini kita launching 1000 mahasiswa wirausaha. Harapannya kita bisa memberikan wahana media bagi mahasiswa UB untuk bisa mengembangkan diri menjadi seorang pengusaha, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks ini kita perlu banyak partner dan teman, dan kita salah satunya menggandeng HPN, ya, Himpunan Pengusaha Nahdliyin, yang mana
secara nasional memiliki keanggotaan yang cukup banyak, dan kita melihat bahwa ini sangat potensial untuk bisa diajak mengembangkan kerjasama jejaring untuk membangun pengusaha-pengusaha muda Indonesia. Kira-kira begitu. Kelanggengan usaha merupakan impian bagi semua pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Namun untuk menjaga kelangsungan usaha tersebut dibutuhkan kiat khusus yang dapat dijalankan oleh para pengusaha. Ketua Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin Sri Untari mengaku memiliki 3 kiat yang dapat dijalankan oleh para pengusaha dalam menjaga harmoni perusahaan. Kiat tersebut adalah kritis, konstruktif, dan harmoni yang dapat digunakan oleh pimpinan usaha dalam mengelola timnya. Untari menyebut sudah mempraktekkan kiat tersebut hingga mampu terpilih mengelola koperasi wanita selama 5 periode. Mengelola tim dalam sebuah usaha maupun koperasi membutuhkan kiat tersendiri agar dapat berjalan langgeng. Kiat tersebut adalah berpikir kritis dalam melihat berbagai peluang maupun kinerja, konstruktif dalam mengemukakan ide dan gagasan agar dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan harmonisasi agar semua anggota dalam tim maupun perusahaan dapat menjalankan hal tersebut secara bersama dan kompak. Dan kemudian saya tegaskan ketika saya menjadi ketua tahun 2006, saya katakan tidak boleh ada hubungan yang rusak antara pengurus dan pengawas. Harus kritis, konstruktif, tapi menuju harmonis. KKH. Ini kata kunci. Karena kalau kritis saja tidak konstruktif, isinya ada cuma kritik dan tidak ada solusi. Tapi kritis, konstruktif menuju harmonis. Fakultas Peternakan UB fokus meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa agar memiliki kompetensi yang bagus sesuai dengan kebutuhan industri. Hal tersebut dilakukan dengan memperkuat magang bersertifikat bersama perusahaan bidang peternakan yang kompeten. Dekan Fakultas Peternakan UB Profesor Halim Natsir mengatakan saat ini pihaknya memperkuat kerjasama dengan industri peternakan yang besar dan kredibel agar para mahasiswa yang dikirim mendapat pengalaman dan kompetensi yang maksimal. Halim mengaku bahwa kompetensi yang kuat dapat diperoleh dengan mengirim mahasiswa ke perusahaan yang besar. Untuk itu, saat ini FAPE tidak fokus mengajar jumlah, namun fokus pada penguatan kompetensi mahasiswa dalam bidang peternakan. Magang bersertifikat menjadi pilihan bagi Fakultas Peternakan untuk meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa dalam bidang peternakan. Melalui program magang di perusahaan peternakan yang besar dan kredibel, diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman baru dan pengetahuan baru dalam pengelolaan industri peternakan skala besar. Peningkatan soft skill dan hard skill inilah yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa selepas mereka lulus kuliah. Oleh karena itu, Fakultas Peternakan UB ini memutuskan MBKM itu memang benar-benar untuk meningkatkan soft skill dan hard skill. Makanya fokus kita itu adalah ke magang bersertifikat. Nah, magang bersertifikat itu kualitas lulusan maka adalah tanggung jawab kita. Maka di Fakultas Peternakan kita memilih mitra yang memang benar-benar mitra yang memiliki kualitas dan dikenal oleh dunia peternakan. Saya kasih contoh saja PT Carun Pokpan, PT Java Group, kemudian Widodo Makmur, PT Kasa, dan seterusnya. Jadi intinya memang kita mengharapkan mahasiswa pada saat studinya itu di luar kampus itu benar-benar mendapatkan ilmu pendampingan dari
perusahaan yang berkompeten. Peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa FAPET UB yang mengikuti magang bersertifikat mendapat acungan jempol dari penguji dari industri. Hal ini diakui oleh Dekan FAPET UB Profesor Halim Natsir sebagai hasil positif dari penguatan magang bersertifikat. Menurut Halim, dari hasil ujian pasca magang, 90% peserta mengalami peningkatan soft skill dan hard skill. Dalam ujian tersebut, Fakultas Peternakan meminta kepada mahasiswa untuk mendeklarasikan diri terhadap kompetensi yang mereka miliki. Dari hasil tersebut, Halim mengaku akan menguatkan program magang bersertifikat sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa pada dunia peternakan. Kalangan industri peternakan mengakui peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Peternakan yang mengikuti program magang bersertifikat. Melalui ujian yang dilakukan setelah magang, sebanyak 90% peserta mengalami peningkatan kompetensi. Berdasarkan hasil tersebut, Fakultas Peternakan akan terus memperkuat kerjasama magang bersertifikat bersama dengan mitra perusahaan besar dalam bidang peternakan. Di dalam ujian MBKM itu kita minta mahasiswa itu mendeklar kompetensi apa yang dia dapatkan. Jadi kalau ada 10 ya disampaikan semua 10 itu. Nah, masing-masing itu akan diuji apa benar. Nah, yang dilihat itu adalah skillnya. Skillnya itu mau soft skill maupun hard skill. Nah, dari pengalaman kami sudah melakukan 4 semester itu ya saya katakan tidak 100% lah. Masih 90% ternyata benar-benar skillnya itu diakui. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UB Profesor Elok Zubaidah mengatakan berbagai produk rimpang yang banyak terdapat di Indonesia memiliki kandungan senyawa bioaktif yang dapat mencegah dan mengobati berbagai penyakit degeneratif. Melalui salah satu risetnya yaitu fermentasi rimpang, Profesor Elok menyebut proses tersebut dapat meningkatkan kandungan senyawa bioaktif dalam rimpang. Peningkatan ini menjadikan rimpang memberikan manfaat lebih bagi tubuh manusia. Penelitian mengenai rimpang di Fakultas Teknologi Pertanian UB saat ini terus mengalami peningkatan. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi riset unggulan bagi Fakultas Teknologi Pertanian. Berbagai penyakit degeneratif yang ada di Indonesia dapat dicegah dan diobati dengan mengkonsumsi beragam produk rimpang. Melalui pendekatan riset ilmiah, produk rimpang memiliki kandungan senyawa bioaktif yang dapat memberikan manfaat pencegahan dan pengobatan. Riset rimpang saat ini menjadi salah satu riset perhatian di Fakultas Teknologi Pertanian UB. Harapannya, berbagai riset tersebut mampu menghasilkan produk dari rimpang yang mampu memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Banyak dosen sudah melakukan riset tentang rimpang ya, yang berkaitan dengan kemanfaatnya sebagai senyawa fungsional. Kebetulan beberapa dosen melakukan melakukan riset tentang rimpang itu dengan beberapa penambahan senyawa herbal lain ya sebagai minuman herbal ya. Kebetulan kalau saya sendiri melakukan riset rimpang itu berkaitan dengan keilmuan saya ya tentang fermentasi ya. Kita tahu bahwa rimpang itu kaya sekali akan kandungan senyawa bioaktif ya. Di mana senyawa bioaktif itu yang sangat berkaitan dengan pencegahan berbagai macam penyakit degeneratif ya. Kita tahu berbagai penyakit degeneratif sekarang itu semakin meningkat seperti diabetes, kolesterol ya, kanker gitu ya. Sedangkan di dalam rimpang itu banyak sekali sebenarnya kandungan senyawa bioaktif yang bisa digunakan mencegah bahkan bisa mengobati.
Inflasi sebesar 0,16% pada bulan Februari lebih rendah jika dibandingkan dengan Januari 2023 yang mencapai 0,34%. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Puji Ismartini dalam paparan inflasi bulanan. Menurut Puji, inflasi jika dilihat dari tahun ke tahun, angka inflasi pada Februari mencapai 5,47%. Sedangkan inflasi pada tahun kalender berjalan mencapai 0,50%. Beberapa hal menarik yang terjadi selama bulan Februari menurut Puji adalah masa panen raya yang sudah mulai sejak akhir Februari. Panen raya ini diperkirakan akan berlangsung hingga Maret 2023. Badan Pusat Statistik merilis angka inflasi bulanan pada Februari 2023 mencapai 0,16 turun dibandingkan dengan Januari yang mencapai 0,34. Pada bulan Februari ini, masa panen raya sudah mulai berlangsung hingga bulan Maret. Selain panen, harga aftur untuk dunia penerbangan juga mengalami penurunan dibandingkan dengan Januari 2023. Baik Bapak dan Ibu, pertama saya akan menyampaikan perkembangan inflasi bulanan atau month-to-month. Pada Februari 2023 terjadi inflasi sebesar 0,16% secara bulan ke bulan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 113,98 pada Januari 2023 menjadi 114,16 pada Februari 2023. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 5,47 dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 0,50%. Jika dilihat secara series sebagaimana disajikan di dalam grafik inflasi bulan Februari 2023 secara bulan ke bulan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya, yaitu di bulan Januari 2023 yang sebesar 0,34%. Harga beras dan rokok kretek menjadi dua komoditas yang mendorong inflasi bulanan pada bulan Februari. Deputi Bidang Statistik Distribusi Jasa BPS, Puji Ismartini, mengatakan komponen makanan, minuman, tembakau menjadi pendorong inflasi. Penurunan harga aftur yang terjadi pada bulan Februari menjadi faktor yang mendorong terjadinya deflasi pada bulan Februari. Penurunan harga aftur terjadi sebesar 1,07%. Inflasi pada bulan Februari pada hitungan bulan ke bulan sebesar 0,16%. Angka ini turun jika dibandingkan dengan bulan Januari sebesar 0,50%. Pergerakan harga beras dan rokok kretek menjadi faktor yang mendorong inflasi bulan Februari tahun ini. Menjelang masuk bulan Ramadan, harga beras mengalami peningkatan di berbagai daerah. Pemerintah sendiri sudah mengambil opsi untuk melakukan impor untuk mengamankan stok beras secara nasional agar inflasi dapat terkendali jelang bulan Ramadan. Jika kita rinci menurut kelompok pengeluaran, penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Februari 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selain itu, terdapat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dengan deflasi terdalam, yaitu pada kelompok transportasi. Komoditas penyumbang inflasi secara month-to-month terbesar diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, bawang merah, cabai merah, dan rokok putih. Sementara komoditas pendorong deflasi secara month-to-month terbesar untuk kelompok transportasi adalah tarif angkutan udara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat beraktivitas.